Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain pembelajaran 1 yang ada di LKS halaman 46 sampai dengan halaman 49. Materi pembelajaran 1 anak-anak, bermain di taman. Isna dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Isna penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Isna kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Baik anak-anak, tampak pada gambar ini Isna dan teman-temannya sedang bermain di taman atau di halaman sekolah. Mereka sedang bermain kucing dan tikus. Mereka berlari ke sana kemari dengan riang. Mari membaca anak-anak. Ayo baca kisah kucing dan tikus berikut ini di depan kelas secara bergantian. Siswa yang lain menyimak. Baik anak-anak, di sini ibu akan membacakan kisah kucing dan tikus. Nanti anak-anak menyimak. Setelah menyimak, nanti anak-anak mencoba membacanya sendiri, kemudian orang tua kalian yang menyimak. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." Kemudian kucing menjawab, "Ada apa?" Tikus berkata, "Mari kita makan ikan asin." Kemudian kucing menjawab, "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Kemudian tikus menjawab, "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kemudian kucing berkata, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Kemudian kucing berkata, "Ikan asin, sin." Kemudian tikus berkata, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Kemudian kucing berkata, "Ikan asin, meow." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya.
Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Ini adalah kisah tentang kucing dan tikus. Tentunya jika kita sudah berjanji, kita itu harus menepatinya. Tidak atau jangan seperti tikus. Tikus sudah berjanji bahwa dia akan naik untuk mencari ikan asin dan membawanya ke bawah dimakan bersama dengan kucing, tetapi pada kenyataannya tikus mengingkarinya. Tentunya kita tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Mari berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Baik anak-anak, di sini sudah ada 5 soal yang harus kita jawab. Untuk soal nomor 1, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Sesuai dengan cerita tadi, mereka mencari ikan asin untuk dimakan. Selanjutnya, soal nomor 2, di mana kucing dan tikus mencari makan? Mereka mencari makan di rumah Pak Tani. Selanjutnya, soal nomor 3, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Nah, yang bersikap curang itu tadi yang memanjat ke atas, yaitu tikus. Yang bersikap curang adalah tikus. Kemudian soal nomor 4, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Nah, kucing sampai hati memakan tikus karena mengira si tikus adalah ikan asin dan dia juga merasa sudah ditipu oleh tikus. Itu mengapa kucing ini memakan tikus. Kemudian soal kelima, kucing dan tikus sepakat. Nah, tadi sesuai kesepakatan, kucing ini menunggu di bawah dan tikus akan memanjat ke atas. Setelah membaca dan memahami isi cerita, kegiatan selanjutnya yaitu menentukan pecahan. Mari berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan di bawah ini. Untuk soal nomor 1, sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Mengapa ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama? Karena di dalam gambar pada soal nomor 1 ini kuenya ada 2. Satu bagian bertanda silang atau X menyatakan pecahan 1/2. Mengapa ini menunjukkan 1/2? Karena kue yang disilang itu ada 1. Kita tulis di atas angka 1. Kemudian per 2. Mengapa per 2? Karena kuenya jumlahnya ada 2. Seperti itu ya anak-anak. Ini sama seperti pada pembelajaran kemarin, baik itu diarsir maupun diwarnai, maupun juga ada melalui orang, melalui hewan, dan lain sebagainya. Ini caranya sama. Selanjutnya untuk soal nomor 2, banyak kue ada 2. Sesuai dengan gambar pada soal nomor 2 ini kuenya ada 2. Satu kue bertanda silang menyatakan pecahan 1/2. Mengapa 1/2? Ini sama dengan soal nomor 1. Angka satunya berasal dari kue yang disilang itu cuma ada 1. Kita tulis angka 1 di atas, kemudian per 2. Mengapa 2? Karena kuenya itu ada berapa? Ya, kuenya itu ada 2. Selanjutnya, soal nomor 3, sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Mengapa kuenya ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama? Karena sesuai dengan gambar, ini satu kue, kemudian dipotong menjadi 3 bagian.
Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan 1/3. Mengapa ini? Pada soal nomor 3 menunjukkan pecahan 1/3 karena yang disilang itu cuma 1. Jadi kita tulis di atas angka 1. Kemudian per 3. Mengapa per 3? Karena semua kuenya pada soal nomor 3 ini ada 3. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Banyak kue ada 3. Sesuai dengan gambar pada soal nomor 4 itu kuenya ada 3. Satu kue bertanda silang menyatakan pecahan 1/3. Mengapa? Ini menunjukkan 1/3 karena yang disilang itu cuma ada 1. Kita tulis di atas angka 1. Kemudian per 3. Mengapa di bawahnya itu 3? Karena semua kuenya pada soal nomor 4 ini ada 3. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Mengapa 4 bagian yang sama? Karena kuenya itu dipotong menjadi 4 bagian. Nanti anak-anak bisa menghitungnya sendiri ya. Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan 1/4. Mengapa? Ini termasuk pecahan 1/4 karena yang disilang itu ada berapa? Ya, ada 1. Kita tulis di atas angka 1, kemudian per 4. Mengapa di bawah itu ada angka 4? Ya, karena jumlah kuenya itu pada soal nomor 5 itu ada 4 bagian atau dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Selanjutnya soal nomor 6. Banyak kue ada 4. Pada soal nomor 6 itu kuenya ada 4. Satu kue bertanda silang menyatakan pecahan 1/4. Angka 1 berasal dari kue yang disilang itu cuma ada 1. Kemudian per 4 berasal dari 4-nya itu dari kue atau jumlah keseluruhan kue yang ada di soal nomor 6. Nyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan kucing dan tikus. Nah, di sini sudah ada pecahan 1/2 atau 1/2. Kemudian ada pecahan 1/3 atau 1/3 dan yang terakhir ada pecahan 1/4 atau 1/4. Kemudian kita nanti akan mencari mana banyaknya roti yang menunjukkan pecahan 1/2, 1/3 ataupun 1/4. Kita bahas untuk pecahan 1/2 terlebih dahulu anak-anak. Pecahan 1/2 ini sesuai dengan tanda panah yang berwarna hijau anak-anak. Tanda panah yang berwarna hijau ini menunjukkan pecahan 1/2. Yang pertama yaitu pada gambar nomor 2. Sesuai dengan panah yang berwarna hijau anak-anak, itu kuenya ada 2. Yang disilang itu ada 1. Jadi menunjukkan pecahan 1/2. Selanjutnya gambar yang menunjukkan 1/2 yaitu gambar yang kelima atau yang di bawah sendiri sesuai dengan panah berwarna hijau. Itu juga kuenya ada 2. Kemudian yang disilang itu ada 1. Selanjutnya pecahan 1/3 itu sesuai dengan tanda panah berwarna ungu. Tanda panah berwarna ungu itu menunjukkan pecahan 1/3. Itu pada gambar yang pertama atau yang dimakan oleh tikus. Ini kuenya ada 3. Kemudian yang disilang itu ada 1. Jadi menunjukkan pecahan 1/3. Selanjutnya pecahan 1/4 ini
sesuai dengan tanda panah berwarna biru. Yang pertama itu pada gambar nomor 3 yang dimakan kucing itu menunjukkan pecahan 1/4 karena yang disilang itu ada 1 kue, kemudian jumlah keseluruhan kue itu ada 4. Selanjutnya yang menunjukkan pecahan 1/4 itu di bawahnya lagi, di bawahnya nomor 3 yaitu gambar nomor 4 itu juga sama, kuenya semuanya ada 4 dan yang disilang itu ada 1, seperti itu. Paham ya anak-anak? Hari ini Isna bermain di halaman sekolah. Isna melihat ada beberapa temannya bermain bola. Isna ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Isna membuat sketsa gambarannya. Kemudian Isna mewarnainya. Tampak pada gambar ini ada teman Isna yang sedang bermain bola di halaman sekolah. Kemudian karena Isna melihatnya, kemudian Isna ini menggambar atau membuat sketsa terlebih dahulu tentang teman-temannya yang sedang bermain bola di halaman sekolah. Mari berkreasi anak-anak, coba kamu lihat suasana di halaman sekolahmu ketika jam istirahat. Amati teman-temanmu yang bermain di sana. Buatlah sketsa gambar suasana bermain di halaman sekolah. Kemudian warnai gambarmu. Baik anak-anak, nanti anak-anak menggambar suasana di halaman sekolah seperti yang digambar oleh Isna tadi. Boleh sama dengan yang digambar oleh Isna, boleh juga kalian ini sesuai dengan imajinasi kalian. Yang penting menggambar tentang suasana bermain di halaman sekolah ya. Berarti halaman sekolah, bukan di halaman rumah ataupun yang lainnya, tetapi suasana bermain di halaman sekolah. Setelah menggambar atau membuat sketsa, nanti gambarnya itu diwarnai. Jangan lupa ya, gambarnya itu diwarnai. Langkah-langkah menggambar yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada apa saja? Ada pensil, ada krayon. Ini boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan pensil warna, boleh juga menggunakan spidol. Yang ada di rumah kalian itu mempunyai apa? Kalau mempunyai pensil warna, boleh menggunakan pensil warna. Kalau di rumah ada krayon misalnya, boleh juga menggunakan krayon. Yang penting gambarnya itu diwarnai. Kemudian alat dan bahan yang ketiga yaitu penghapus. Penghapus ini jika kalian membuat sketsa gambar itu salah, kemudian dihapus. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua atau langkah yang kedua yaitu lakukan pengamatan atau observasi. Kalian boleh melihat di internet, boleh juga di buku ataupun yang lainnya. Boleh ya. Boleh mencari di Google misalnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu buatlah sketsa gambar. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan pengamatan atau observasi, boleh melalui internet ataupun boleh melihat di TV misalnya, boleh juga melihat di buku ataupun yang lainnya. Setelah itu kemudian dibuat sketsa atau digambar, kemudian yang terakhir yaitu diberi warna. Jangan lupa ya anak-anak, boleh menggunakan krayon, boleh juga menggunakan pensil warna, boleh juga menggunakan spidol ataupun yang lainnya. Yang penting diwarnai. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.